Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Insap Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini Kamis 18 November 2021. Saya akan membacakan bacaan Injil yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Injil diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan engkau pada hari ini juga mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Suatu hari ketika saya kecil, saya bermain-main ketika musim penghujan seperti ini. Seperti anak-anak kecil pada umumnya, saya sangat senang untuk hujan-hujanan dan mainan air ketika hujan tiba. Suatu hari, saya dimarahi oleh ayah saya karena saya terlalu sering untuk main air hujan. Ayah saya memarahi saya. Lalu suatu hari saya jatuh sakit karena mungkin memang kondisi sedang tidak fit, lalu main air hujan-hujanan. Lalu waktu itu saya demam dan jatuh sakit. Lalu pada waktu itu bapak saya datang ke kamar saya tempat saya berbaring, lalu berkata dalam bahasa Jawa, "Le, kowe wingi rak wis tak kandhani to, aja udan-udanan, mengko ndak loro. Kowe malah ngeyel. Saiki rak ya loro tenan to kowe." Kurang lebih kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa yang dikatakan oleh bapak saya adalah, "Le, kemarin sudah bapak bilangi jangan main air hujan supaya kamu tidak sakit. Sekarang kamu sakit beneran toh." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dalam bacaan Injil dikatakan Yesus datang ke Yerusalem dan melihat kota itu, lalu Yesus juga menangisinya dan berkata, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Apa yang ingin disampaikan oleh Yesus? Saya bisa memahami ketika saya mengingat pengalaman masa kecil saya itu. Bapak saya ketika saya sakit datang kepada saya lalu berkata, Le, kemarin sudah saya bilangi jangan main air hujan supaya kamu tidak sakit. Nah, sekarang kamu sakit toh." Bapak saya pada waktu itu datang. Kata-kata bapak saya pahami sebagaimana juga dikatakan oleh Yesus pada bacaan Injil hari ini kepada orang Yerusalem. Bukan sebuah nada penyesalan, tetapi Yesus menangisi kota Yerusalem karena ia sungguh-sungguh mengasihi kota Yerusalem itu. Meskipun kota Yerusalem, warganya dalam hal ini, tidak hidup sesuai dengan aturan atau sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga mereka hidup menuruti diri sendiri, atau katakanlah kalau boleh kita sebut hidup dalam dosa karena tidak taat pada perintah Allah. Tetapi meskipun demikian, Yesus tidak datang untuk marah-marah. Yesus tidak datang untuk membinasakan mereka. Tetapi Yesus justru menangis. Menangis karena apa? Menangis karena yang ia kasihi sekarang hancur. Dalam pengalaman masa kecil saya itu juga, bapak saya datang kepada saya bukan untuk memarahi saya ketika saya sakit. Meskipun saya tidak mendengarkan kata-kata beliau, nasihat beliau ketika saya main air hujan sebelumnya.
Bapak saya datang karena saya mengasihi saya dan kemudian memberikan nasihat kepada saya supaya menjadi lebih baik dan besok-besok lagi tidak main air hujan lagi supaya tidak sakit lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam hal iman saya merasa juga demikian. Meskipun saya menyadari bahwa Anda, bahwa kita masing-masing punya dosa, dan mungkin dosa kita kalau mau ditimbang itu jauh lebih besar daripada apa yang perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi kasih Allah itu melampaui segala dosa-dosa kita, sehingga kendati pun kita berdosa, Ia tetap mengasihi kita, dan kasih itu Ia tunjukkan supaya kita menjadi lebih baik lagi karena Ia sudah mengasihi kita semua. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini satu poin bahan permenungan yang saya tawarkan adalah mari kita selalu menyadari bahwa meskipun kita berdosa, tetapi kita selalu dicinta. Oleh siapa? Oleh Dia, Sang Maha Cinta. Semoga kita semua boleh semakin menyadari hal ini, sehingga dengan demikian perlahan-lahan kita mulai berjuang untuk bangkit dari dosa-dosa kita, memperbaiki hidup kita, supaya kita layak dan pantas menerima berkat dari Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga hidup kita selalu penuh dengan berkat, berkah dalam.